siang pada Bapak Ibu sebagai peserta seminar budaya positif CGI calon Direktorat Angkatan 5 Kota Singkawang. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur karena pada hari ini kita masih diberikan waktu, kesehatan, serta ridho dari Allah bisa melaksanakan seminar budaya positif CGI Angkatan 5 ini. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, membaca doa yang akan dibacakan oleh Bapak Andi Suwandi SPD. Yang ketiga, kata sambutan kepala sekolah yang diwakili oleh Bapak Andi Rosyadi. Yang keempat, penyajian materi. Yang pertama, Ibu Rida Haryani. Yang kedua, Ibu Mega Fitriani. Yang ketiga, Susanti Akal Dewi Widiantari. Dan kelima, Taufik Mulyanto. Poin kelima dalam susunan acara adalah penutup, karena penutup ini akan diwakili oleh Bapak Taufik Mulyanto untuk memberikan pesan dan pesannya dari acara ini. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai pada pembukaan pertama. Marilah kita membaca basmalah. Semoga apa yang akan kita laksanakan pada siang ini menjadi bermanfaat dan menjadi positif bagi kita semua, serta bagi anak didik kita, memberikan suatu pembelajaran yang bermakna dan pengalaman yang berkesan bagi mereka di kemudian hari. Untuk selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan diwakili oleh Bapak Andi Suwanto. Bapak Andi Suwandi, kami persilakan. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk kajian kegiatan kita hari ini, dan semoga kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua dapat manfaat dari kegiatan ini. Marilah kita sejenak berdoa untuk agama dan budaya kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, didikan saya untuk memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sabirin, hamdan hamdan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ghinadan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma amin alaina fi sakaratil maut wa najatan min al-amwat wal hisab. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arina al-batila batilan wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andi Suwandi atas doanya. Semoga apa yang akan kita lakukan pada hari ini menjadi ladang amal ibadah kita di hari kelak dan menjadi pengalaman serta motivasi kita untuk menjadi guru yang lebih baik untuk mencerdaskan anak-anak didik kita. Selanjutnya, acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah yang diwakili oleh Bapak Andi Rosyadi. Kepada Bapak Andi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera ibu dan bapak-bapak yang berbahagia. Bersyukur kita panjatkan pada hari ini Bapak berkumpul dengan guru-guru hebat dari guru penggerak angkatan 5 di Kota Singkawang dan bertemu
ibu-ibu hebat yang semoga nantinya bisa lulus ke guru penggerak selanjutnya. Salam dan selawat tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu, mendengar dengan judulnya budaya positif yang akan dipraktikkan di sekolah, sudah kiranya kita mengikuti kegiatan ini sampai dengan akhir. Karena apa? Inilah bentuk implementasi dari guru penggerak yang menyebarkan budaya positif, memberikan informasi kepada ibu-ibu yang ada di sekolah lainnya dengan harapan dapat menjadi teladan dan contoh kita bersama. Saya rasa dengan budaya positif ini akan mengubah paradigma pendidikan di Kota Singkawang, khususnya untuk Kota Singkawang ini, Bapak Ibu guru penggeraknya, dengan harapan terjadinya perubahan hasil dari peserta didik tersebut, antara lain dari perilaku yang akan berdampak kepada pengetahuan dan keterampilan. Oleh sebab itu, saya rasa perlu bertukar pikiran kembali, perlu diperbanyak program-program seperti ini dengan harapan kita yang tidak tahu menjadi tahu. Ada istilahnya sharing ilmu pengetahuan bersama. Jadi yang kita belum memahami kita bisa menanyakan langsung, dan hari ini kita mendapatkan kesempatan khusus diberikan penjelasan mengenai budaya positif. Selama ini kadang-kadang kita mungkin salah kaprah apa yang dimaksud dengan budaya positif, bagaimana aturan mainnya dan bagaimana prosesnya serta penilaiannya. Di hari ini, pada saat ini, di waktu di tempat ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari rekan-rekan kita. Semoga dapat kita bawa ke sekolah, dapat kita praktekkan bersama-sama. Ya, mungkin hanya demikian sambutan saya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Apa yang kira-kira menjadi masukan kita terima, kita ambil, kita adopsi. Apa yang menjadi mungkin pertanyaan Bapak Ibu, silakan ditanyakan sedetailnya dan sejelas-jelasnya pada kesempatan ini. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu, karena saya juga ada beberapa kegiatan. Mungkin setelah ini saya tinggalkan dan kita serahkan waktunya kepada guru. Sukses bersama untuk kita guru-guru Kota Singkawang. Semoga kedepannya bisa berkolaborasi, berbagi ilmu bersama untuk kemajuan kita. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat malam. Terima kasih untuk Bapak atas waktu serta pesan dan pesannya, motivasinya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Agung sampaikan menjadi perubahan yang positif, khususnya bagi kami dan bagi guru-guru penggerak yang ada di Kota Singkawang. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah penghafal terakhir dari Seminar Budaya Positif CGG Angkatan 5, yaitu Bapak Patri Haryanto SCD-SD. Kepada Bapak Patri Haryanto, waktu dan tempat dipersilahkan. Izin Bapak Ibu, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 5 Indonesia, Angkatan 1 Kota Singkawang. Ya, kami berada di Angkatan 5 Indonesia. Ya, Angkatan 1 di Kota Singkawang. Bapak Ibu calon guru hebat yang saya hormati. Baik Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan hasil aksi nyata saya selama mengikuti kegiatan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Informasi, sebelumnya saya adalah guru di SD 51 Singkawang dan baru-baru ini dipindahkan ke SD 44 Singkawang.
Kebetulan begitu saya masuk di SDN 44 Singkawang, saya menemukan salah satu kasus, dan kasus itu mungkin tidak terjadi di sekolah Bapak Ibu. Ya. Jadi saya mengangkat satu kasus, saya kira itu adalah salah satu bentuk bukan budaya positif. Maksud saya itu saya akan mencoba mengubah mindset anak-anak di sekolah saya. Baik, lanjut. Oke, latar belakang saya melakukan aksi nyata yang itu, sekolah itu adalah tempat atau institusi pendidikan yang mampu menciptakan iklim yang membiasakan warganya. Artinya sekolah itu adalah tempat pembiasaan. Jadi kalau sudah terbiasa di sekolah, mungkin akan berdampak ke yang lain. Oke, lanjut. Oke, jadi tujuan aksi nyata saya itu, saya hanya pengen menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan dan keyakinan kelas. Kesepakatan itu artinya kita sepakat bersama antara guru dan siswa, dan kita yakinkan, kita terapkan. Setelah kita sepakati, kita terapkan. Oke. Ya, jadi tolak ukur budaya positif yang saya angkat ini, yang pertama memang murid itu harus terbiasa hidup bersih. Ingat Bu ya, ini tidak berlaku di sekolah Bapak Ibu, hanya berlaku di sekolah saya saja. Kemudian sekolah bersih dan sehat. Oke, lanjut ya. Ini masa tindakan minggu ke-1. Jadi pertama sekali saya masuk ke SD saya yang baru, saya informasikan sedikit Bu ya. Jadi hari ini saya senang. Jadi sekolah saya yang sebelumnya ini juara satu sekolah atau kelas menyenangkan hari ini. Di tingkat kecamatan Singkawang Selatan. Kemudian hari ini pengumumannya saya juga ikut berbahagia. Jadi saya masuk nanti. Jadi begitu saya masuk ini sebenarnya sebelum ada tugas, Bapak Ibu ya, saya sudah memfoto-foto kegiatan ini. Foto-foto bukan kegiatan, kebiasaan. Jadi boleh dilihat sampah ada di mana-mana. Ini yang tidak terjadi di sekolah Bapak Ibu. Sekolah sampah ini anak satu ini, dia membuang sampah seolah-olah di tempat sampah, tapi kenyataannya di bawah ini, di bawah nggak masuk karena terbiasa tadi. Terbiasa menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi budaya. Ini mindset inilah yang akan saya ubah sedikit-sedikit. Tentunya tidak mungkin langsung karena perlu tahapan dan proses. Oke, lanjut. Ini minggu pertama. Di minggu kedua, saya bersama kepala sekolah, bersama guru membuat kesepakatan. Masalah yang tadi itu saya angkat. Kayaknya ini udah membudaya. Jadi saya bilang, di mana sekolah-sekolah sudah berlomba-lomba untuk bagus, tapi budaya kita masih membuang sampah sembarangan itu. Jadi ini kesepakatan. Kemudian diterapkan di minggu ketiga. Next. Ya. Ini minggu ketiga, siswa diminta untuk mengambil sampah setiap pagi. Saya bilang ke siswa, jika kelas itu belum bersih atau halaman itu belum bersih, mending kita pending dulu masuk ke dalam kelas, karena kita terbiasa melihat kelas yang bagus, ya, jadi enak untuk belajar seperti itu. Ini minggu ketiga, ini real ya, real. Oke, lanjut. Ya, tidak ada editan memang real. Kemudian kita merefleksi budaya positif tadi bersama kepala sekolah, guru dan satu orang komite. Kita merefleksi dan hasilnya di minggu yang keempat seperti ini, ya seperti ini. Tapi tidak sepenuhnya, Bu ya. Besok atau lusa atau 2 hari, 3 hari ke depan, 4 hari ke depan akan mulai lagi. Jadi setiap hari harus pembiasaan. Cuman kemarin saya dapat foto kemarin Bu ya, coba next Bu Santi. Nih. Sewaktu pulang sekolah sekitar jam 4 sore, jam 3.30 ada anak-anak main di sekolah. Mereka itu dengan sendirinya membuang sampah atau ada kepala atau ada gurunya di situ,
atau ada yang lain sebagainya, atau biasanya kan anak tuh bisa apa cari perhatian gitu ya, tapi kayaknya ini real. Saya mau ini pakai zoom di ngerti ini ya. Berarti itu udah masuk mindset sedikit apa ya, karena kita ini kan mau mengubah pola pikir. Ya, anak-anak di sore hari terlihat mengambil sampah di halaman sekolah. Jadi mengubahnya itu saya dari kelas 6. Jadi kalau misalkan kelas 6, saya lihat di kelas 6 itu sudah tidak bagus, bagaimana lagi kelas 1, 2, dan 3. Jadi seperti itu. Coba next, kayaknya sudah selesai. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Singkat. Jelas banget. Tidak tahu lah atau jelas atau saya tidak tahu, tergantung itu. Yang jelas ini adalah masalah yang ada di sekolah saya, yang berbeda dengan sekolah Bapak Ibu yang udah bagus. Saya doakan Bapak Ibu yang ada di sini di calon guru penggerak angkatan 8 nanti bisa lulus, ya. Terima kasih rekan-rekan guru hebat DGP angkatan 5, rekan-rekan guru Kota Singkawang. Terima kasih juga kepada Bapak Andri selaku kameramen. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kalau saya ada salah atau ngomongnya tidak ulang atau apa. Biasa terpleset ada yang menyinggung perasaan orang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Panitri Haryanto yang telah memaparkan materi tentang budaya positif sekolah. Nah, kita masuk ke sesi pertanyaannya Bapak Ibu. Ini hanya diambil 5 orang. Jika yang Devi bisa mencatat pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, siapa yang ingin bertanya? Yang lain kiranya dari pengembara materi ini yang ingin dipertanyakan, mungkin masih ada puas sekali dengan Ibu siapa? Ibu Esta dari mana? SDN 19. Oh 98, astagfirullahaladzim, maaf salah. Oh Jalan. Sampai langsung kami saya Istansi Putri dari SDN 19 Singkawang. Pertanyaannya untuk Pak Patri. Mohon izin Pak bertanya. Pertanyaannya, adakah tantangan yang Bapak hadapi dalam melaksanakan aksi nyata yang telah Bapak laksanakan? Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kedua. Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Betila dari C2. Kalau saya tanyakan untuk usus itu Bolinda. Hari-hari baca intensif. Saya nanyakan bagaimana cara membuatkan disiplin diri di dalam diri anak-anak. Kita sebagai guru. Yang pertama, yang kedua, berikut ini dalam diri anak-anak Sendiri pada siswa, bagaimana cara menimbulkan Yang pengalaman saya selama ini mengajar mengenai tentang hukuman atau sanksi kepada anak. Apakah saya ini benar atau salah? Yang saya tanyakan selama ini saya kalau memberi sanksi, pasti saya memberi sanksi kepada anak yang salah, yang kurang disiplin. Cuma saya memberikan sanksi kepada anak tersebut, saya berikan pilihan kepada anak tersebut, kau maunya apa? Apakah itu salah atau benar?
Kemudian yang ketiga, yang kebiasaan kemudian yang ketiga, tapi masih berkaitan dengan sanksi. Umpama saya membiasakan anak-anak itu setiap jam olahraga itu saya periksa kuku. Kemudian apabila kukunya kotor, saya tidak ngasih sanksi, cuma kamu beli apa? Siapa buat siapa? Tetap tidak ada tadi yang namanya intensi, itu tidak ada sama sekali. Minggu depan itu lagi, orang itu lagi yang dengan sama dan masalah yang sama, masalah dengan yang sama. Tapi hari ini saya coba dengan mencari latar belakang anak tersebut. Jadi setiap hari saya bawa bikin kuku. Apabila minggu kemarin dia sudah dikasih sanksi, minggu ini masih panjang, ya terpaksa saya ambil anak tersebut, saya bikin kukunya sambil bikin kuku. Saya bertanya, makmu di mana, ayahmu di mana, bapakmu di mana, dia tadi mau sate, dan keseko adik dia. Saya tanya, akhirnya dapat latar belakang siswa tersebut dan kebiasaannya. Anak yang tadi kan bermasalah. Nah, sikap saya yang demikian itu salah ke benar. Pantas saja terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi pertanyaan ini mau 30 langsung pertanyaan ketiga. Oh terakhir, maka udah banyak jilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru CGT. Mungkin saya sering aja Bu, Bapak nggak nanya ya, cuma sering. Tadi saya mendengar pemaparan dari Ibu Mega tentang segitiga restitusi ya. Ibu Mega yang saya ingat ya. Tadi Ibu Mega ada memaparkan tentang pemberian motivasi kepada siswa agar siswa lebih bersemangat untuk belajar. Nah, setelah saya membaca modul di Merdeka Mengajar, di situ ada penjelasan tentang bahwa kalau kita memberikan motivasi berupa pujian atau barang kepada siswa, justru itu akan menimbulkan motivasi eksternal, bukan internal, bukan dari dalam diri sendiri. Nanti mungkin Bu Mega bisa jelaskan lagi kepada saya. Yang kedua, untuk Bapak Pantri Haryanto. Kalau saya, Bapak Pantri tadi mengatakan bahwa jika kelas 6 saja seperti itu, apalagi kelas 1. Agak tidak terima saya Pak, saya di kelas 1. Soalnya pembiasaan itu saya rasa memang harus dari kelas 1. Dan sudah saya buktikan Pak, ternyata selama saya menjadi guru kelas 1, saya tidak menemukan kelas saya kotor. Tidak menemukan kelas saya kotor. Saya juga pernah di kelas 2. Saya membuktikan bahwa kelas 2 juga bisa bersih sama dengan kelas tinggi. Nah, tapi memang pembiasaan itu harus kita lakukan setiap hari. Setiap hari kita memberikan kepada anak-anak tentang kebersihan, menyentuh hati mereka, bagaimana mencintai lingkungan yang bersih, mencintai keindahan. Bu Devi ya? Sekian saja mungkin sharing aja Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Arti sebagai penanya terakhir. Mungkin yang pertama tadi pertanyaan dilemparkan untuk Pak Pantri yang dari Juwesta ST 94. Adakah tantangan yang dihadapi saat melaksanakan aksi nyata? Baik, Ibu Esta yang saya hormati, terima kasih sudah bertanya. Kita berbagi ilmu saja di sini. Bu Agus juga terima kasih.
Pertanyaannya adalah adakah tantangan ya? Tantangan yang dihadapi itu pertama itu budaya, karena udah budaya, mindset, lebih ke mindset, pola pikir. Kayaknya kalau pola pikir udah beku, itu yang sulit, tantangan. Tapi kalau kita udah terbiasa dengan budaya yang bagus, insya Allah akan berjalan dengan baik. Jadi menurut saya tantangan yang paling kuat itu adalah mindset, apatis, masa bodoh, gak etikal. Siswa dan anak orang apatis. Mungkin kalau ada rekan-rekan kita, kawan-kawan kita yang apatis terhadap itu, itu akan menjadi salah satu masalah. Kemudian Bu Agus ya, Bu Agus, jadi permasalahan itu di sekolah saya. Kenapa kebiasaan itu tidak dari kelas 1? Karena saya baru datang ke situ, saya lihat kelas 6 saja seperti itu. Karena kelas 6 itu kan sebagai penuntun bagi adik-adik kelas ya, Imoso Sungkulodo yang di depan menjadi teladan, ya. Jadi kalau kelas 6 bisa mengajak adik-adiknya sambil kita membudayakan dari kelas 1 sambil kita berjalan, tapi untuk progres cepat memang mindsetnya memang harus dari kelas 6 karena ibaratnya mendadak bagaimana mengubah mindset itu secara cepat. Nanti perlahan dari kelas 1, betul kata Bu Agus, kelas 1 juga harusnya dari kelas 1. Saya juga setuju seperti itu. Ya, terima kasih Bu Agus. Mungkin ada tambahan dari Bu Agus atau kurang jelas dari saya? Jelas Bu Agus ya. Jadi Bu Agus, intinya saya itu kelas tinggi yang menuntun kelas rendah. Jadi dia menjadi contoh, intinya seperti itu. Karena mengubah mindset ini tidak bisa 1 tahunan, biasanya dalam waktu yang lama supaya menjadi budaya. Harus kita sepakati dulu, harus kita yakini dulu, barulah perubahan itu pola pikirnya. Terima kasih Bu Agus, kemudian itu yang saya sampaikan. Bu Esta, terima kasih Bu Esta, mudah-mudahan bermanfaat. Kawan-kawan, itu permasalahan yang terjadi di sekolah saya. Saya kembalikan ke moderator. Pertanyaan dari Ibu Tila kepada Ibu Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Tila berdasarkan ilmu yang tidak seberapa ini. Untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1, bagaimana menimbulkan disiplin daripada siswa, saya ingin maju dulu ke pertanyaan ketiga, karena dari pertanyaan ketiga saya baru bisa jawab pertanyaan pertama. Tadi Ibu bilang periksa buku kotor anaknya yang itu saja. Ibu meminta siswa memilih hukuman yang dimaunya anak. Meminta anak itu memilih hukumannya sendiri. Mungkin mulai dari ini kita bisa mengubah, jangan kita bilang hukuman, tapi tadi kita ubah bahwa kesalahan ini kita hubungkan ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kita tanyakan kepada dia, anak, kalau keyakinan kelas kita buku panjang itu benar tidak? Ketika kita membuat itu sendiri, dia akan menjawab tidak, Bu. Oke, buku panjang tidak benar. Sekarang maumu buku panjang sesuai tidak dengan keyakinan dirimu? Tidak, Bu. Mengapa tidak sesuai? Karena kotor, Bu, akan cacingan, Bu, akan begini, Bu, akan begini. Akan dijawabnya dengan argumen yang dia benar. Oke, itu menurutmu. Sekarang bagaimana supaya kuku ini akan selalu kamu potong? Saya akan begini, Bu. Selalu kita hubungkan dengan keyakinan kelas. Jadi makanya tadi harus kita buat keyakinan kelas dulu. Berhubungan dengan segitiga institusi yang Bu Santi sampaikan, bahwa ada yang pertama itu segitiga yang di bawah dasar sekali itu adalah validasi stabilitas identitas tadi. Benar tidak buku kotor? Tidak. Itu artinya dia sudah tahu buku kotor itu tidak benar. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Sekarang kalau buku kotor bagaimana? Validasi tindakan salah, segitiga naik. Kemudian ada segitiga turun, keyakinan kelas hubungkan. Sekarang kalau buku kotor bagaimana?
Kata Bu Tila tadi, benar nggak tindakan saya? Menurut saya benar. Mengapa? Bu Tila menyediakan cipit kuku sambil bertanya latar belakangnya mengapa sih kok anak ini terus yang kukunya panjang. Mungkin dari jawaban anak itu kita tahu, Pak, mungkin saja dia tidak punya cipit kuku loh. Nah, kita tahu dasar SD 2 ini banyak sekali anak broken home, kami Bapak Ibu. Jadi banyak sekali. Jadi kalau kita bertanya kepada anak, kenapa tidak potong kuku? Mungkin tidak punya cipit kuku, Bu. Kenapa tidak punya cipit kuku? Orang tuanya entah kemana. Ada yang ke Malaysia, ada yang sudah cerai, ada yang bapaknya nggak pernah melihat dia. Bahkan kita sering ada anak kelas 1 Bapak Ibu sekolah tidak memakai celana dalam. Kita temukan di sini, sedih sekali. Tidak memakai celana dalam. Ternyata dia tinggal dengan pamannya yang luar biasa galaknya, mamanya bapaknya ke Malaysia. Seandainya kita menjadi guru yang ego, tidak mau tahu masalah anak. Kukumu panjang, potong sana, tidak kau berdiri. Tanpa kita mau bertukar, nak, kenapa kukumu panjang? Ternyata nggak punya cipit kuku. Kenapa kok itu kan murah? Tidak ada mama, tidak ada papa. Bayangkan. Kalau kita menjadi guru yang mati rasa, apatis, tidak mau melihat apa masalah anak. Jadi menurut saya tindakan Bu Tila sudah benar. Tapi sekali lagi kita mencoba hubungkan dengan keyakinan kelas. Kemudian dari situ tadi bisa saya jawab bagaimana menimbulkan disiplin diri intensif tadi. Kita yakinkan kepada dia bahwa apapun yang dia lakukan punya tanggung jawab yang harus dia perbaiki. Bagaimana memperbaikinya? Dari dalam dirinya, dari motivasi dirinya bahwa menganggap dirinya ini berharga. Misal dari contoh foto kuku. Menganggap dirimu berharga, coba kamu bayangkan jari ini yang kotor. Kamu kan anak yang luar biasa ya nak. Kamu sehat lahir batin. Bayangkan kamu makan dengan jari yang kotor. Apa yang kamu masukkan di dalam mulut? Kan kotor. Artinya dia tidak menghargai dirinya yang luar biasa sempurna di mata kita itu, memasukkan segala sesuatunya dengan yang tidak baik tadi. Jadi kalau kamu menganggap dirimu luar biasa hebat, lakukan juga sesuatu yang hebat. Jadikan dirimu hebat, apapun yang kamu lakukan hebat, insya Allah akan menjadi anak-anak hebat. Tadi posisi kita 1, belajarlah untuk mengerti siswa. Tanyalah apa masalah mereka. Siswa itu datang dengan 1001 masalah. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di rumah. Terutama SD 2 ini yang luar biasa. Kalau saya tanya satu persatu, luar biasa lah. Ternyata kalau mau nangis ya nangis di depan kelas. Luar biasa masalah kami di SD 2 nampaknya begitu megah, tapi masalah siswa itu masalah kami yang kompleks menurut saya. SD 2 mungkin semoga yang tidak terjadi di sekolah Bapak Ibu yang penyelesaiannya memang harus dari hati. Di SD 2 ini memang harus dari hati. Tidak bisa kita menjadi guru yang ego. Insya Allah kita akan menjadi guru yang terbaik menurut versi diri kita yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Jadi menambahkan sedikit hal seperti itu tadi di SD 2 atau Ibu pernah terjadi di SD 15 juga sama. Nah latar belakang di SD Negeri 15 mungkin sama dengan SD 2. Saya juga menemukan murid sudah kelas 6 punya panjang hitam, dia sendirilah Bu. Besok saya tanya, udah dipotong kuku Bang? Belum Bu. Terus hari Senin lah Bu, saya nanya hari Jumat. Saat hari Senin seperti itu juga. Apa kamu tidak potong kuku Bang? Lupa Bu. Jadi yang kamu lakukan pada saat hari Sabtu dan Minggu main pelayang Bu. Dari pagi sampai sore, iya Bu. Malam, Bu, dan boy potong kuku malam. Nah, dengan kita belajar tentang budaya positif ini, kalau dulu mungkin saya akan marah, ngomel, manas, saya lihat pemanas. Nah, tetapi karena belajar tentang budaya positif ini, saya meredam emosi. Saya belajar untuk tidak marah. Nah, juga disampaikan seperti Bu Linda katakan bahwa potong kuku itu adalah sesuatu yang baik untuk dirimu. Bertanggung jawablah tentang kebersihan terhadap dirimu. Nah, kemudian lanjut lagi.
Kuku kan sudah dipotong di sekolah. Nih, ibu pakai gunting jalan di sini, pakai langsung potong. Seminggu lagi kan panjang, kukunya tuh hitam, main apa nggak tahu lah, pokoknya hitam panjang. Seminggu kemudian kukumu panjang lagi, bang. Anak itulah tuh. Iya bu, makmu mana? Pergi Malaysia bu, dengan bapak, adik di bawah. Kemudian kamu tinggal dengan siapa? Dengan nenek. Nah, kalau kita mengetahui latar belakang anak, kita akan memaklumi mengapa anak tersebut seperti itu. Kemudian, kapan mau potong kuku nak? Abang ke sana biasanya ibunya. Besok lah bu. Iya. Dan besok ternyata alhamdulillah dia memotong kukunya. Bu, yo. Oh, alhamdulillah hebat, mantap abang. Nah, dengan pujian seperti itu, anak-anak akan termotivasi terhadap dirinya sendiri. Bapak Ibu, mari kita berubah untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Demikian. Selanjutnya, apa tuh? Ya, sampaikan. Terima kasih. Ternyata tanpa kita sadari apa yang Satya lakukan sudah melaksanakan segitiga restitusi tanpa kita sadari. Oke, baiklah. Terkait pertanyaan Ibu Agus, bahwa motivasi ini ada dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu adalah motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri tanpa mengharap pujian, imbalan atau apapun dari orang lain. Sedangkan ekstrinsik adalah timbul karena ingin adanya sesuatu dari orang lain. Nah, kedua motivasi ini tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk menurut saya. Kedua motivasi ini adalah sejalan sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dilaksanakan. Nah, terkait pertanyaan Ibu Agus, memberikan kata-kata pujian, itu adalah motivasi. Kalau saya pribadi sendiri, saya senang memberi kalimat-kalimat pujian kepada anak didik saya. Harapannya adalah agar mereka bisa termotivasi mulai dari dalam dirinya sendiri, mulai dari intrinsik dulu, dari ekstrinsik dulu. Dengan harapan ya mereka bisa menjadikan itu semua adalah menjadi motivasi intrinsik bagi mereka sendiri. Harapannya seperti itu. Dan mereka pun senang. Walaupun kelas 6 kita beri mantap, tepuk hebat, senang mereka tanpa diberi sesuatu hadiah. Itulah pengalaman dari saya. Terima kasih Bu Agus. Mungkin cukup. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Mega. Bu Mega adalah penjawab terakhir yang untuk menutup sesi tanya jawab ini. Baiklah, sebelum kita menuju ke penutup acara terakhir, dapat saya simpulkan dari kelima pemaparan ini, yaitu yang pertama tentang restitusi tadi Bapak Ibu. Restitusi bisa kita tanamkan mulai sekarang. Kita sudah mendengar masukan-masukan dari teman kita, biar begini seminar untuk teman-teman kita CDP, tapi kalau saya dengar dan saya simak di sini adalah motivasi untuk bagaimana cara kita merubah pribadi kita seorang pendidik yang dulunya mungkin dalam mendidik dengan ego, tapi sekarang didiklah peserta didik kita dengan hati. Nah, dari kesimpulan ini yaitu restitusi, di mana kita memberikan pengganti, hukuman pengganti yang berupa tindakan positif untuk peserta didik dalam memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat untuk menerapkan kedisiplinan. Adapun 3 langkah yang dapat kita lakukan untuk membentuk kedisiplinan pada peserta didik kita, yaitu yang pertama dengan membuat segitiga restitusi, yaitu restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menyamakan keyakinan. Nah, dari yang ketiga yaitu adalah dari contoh yang sudah disampaikan oleh Bu Tila, itu saya mendapat seperti ini. Berarti peserta didikku sudah kehilangan 2 poin tentang kebutuhan dasar manusia.
yaitu cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Dan nah, berarti peserta didik kita ini belum memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia, khususnya yang ada di SD2. Semoga nanti 5 kebutuhan itu kita sebagai pendidik dapat menciptakannya dan menjadikan peserta didik kita peserta didik yang hebat, yang dapat menjadi manusia yang memiliki pribadi yang baik di dalam masyarakat. Di mana 5 kebutuhan dasar manusia itu: 1. Bertahan hidup, 2. Cinta dan kasih sayang, 3. Penguasaan, 4. Kebebasan, dan 5. Kesenangan. Adapun 5 posisi kontrol bagi seorang pendidik: yang 1. Hubungan, penghubung; yang kedua, membuat orang lain merasa bersalah; ketiga, sebagai teman; yang keempat, sebagai monitor atau pemantau; yang kelima, sebagai manajer. Mudah-mudahan kita semua di sini adalah berada di dalam posisi yang kelima, yaitu sebagai posisi manajer, karena ini adalah posisi yang terbaik bagaimana kita membentuk karakter peserta didik kita yang ada di sekolah. Nah, budaya positif ini sendiri memiliki tujuan, di mana tujuannya yaitu adalah membangun karakter peserta didik menjadi profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya peserta didik kita bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 8. Kreatif. Untuk membuat budaya positif ini kita lakukan melalui 2 cara, yaitu cara keyakinan melalui sekolah dan keyakinan kelas. Nah, keyakinan sekolah di sini adalah kesepakatan antara guru dan kepala sekolah. Sedangkan kesepakatan atau keyakinan kelas bisa kita sepakati dengan siswa dan guru. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari pemaparan kelima. Guru penggerak ini, guru yang hebat ini yang bisa memotivasi kita, bisa merubah kita sebagai teman sejawatnya untuk menjadi yang lebih baik. Kita sekarang beri aplaus dulu untuk kelima. Terima kasih atas guru yang Bapak Ibu telah sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kami yang mungkin selama ini tidak berpikir murid itu bersalah dari siapa, orang anak bersalah dari siapa, berarti bagaimana cara kita mendidik dan mengubah karakter peserta didik. Nah, selanjutnya kegiatan penutup ini kami persilakan untuk Bapak Pantri astagfirullah, Pantri Haryanto untuk memberikan pesan dan pesannya untuk menutup acara seminar ini. Kepada Bapak Pantri, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya di ujung kegiatan kita ini dipercayai untuk memberi pesan dan pesan atau pesan dan pesan. Jadi pesan selama mengikuti seminar saya merasa terbantu sekali sama ibu-ibu hebat. Karena apa? Hidup dalam diskusi, ada yang tersampaikan juga, ada yang dapat, kemudian semangatnya juga dapat. Dan mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan calon guru penggerak angkatan 5 Indonesia dan angkatan 1 di Indonesia. Jadi pesan yang saya sampaikan, kalau saya lihat banyak sekali guru-guru muda, guru-guru yang siap akan bergerak ke depannya. Jadi sekarang kan ada informasi bahwa angkatan 8 itu sudah buka. Ya Bu ya. Silakan dilihat di SIM PKB. Silakan Bapak Ibu datang. Pesan saya, jadilah diri kita sendiri yang apa adanya, bukan ada apanya. Jadi Bapak Ibu tadi bisa melihat kami 5 orang ini dengan berbagai macam karakter. Mungkin itu yang menjadi penilaian dari struktur. Jadi pesan saya begitu, menulis, menjawab soal esai janganlah melebih-lebihkan. Ya, apa adanya saya bilang, janganlah ada apanya. Nanti akan sinkron di wawancara. Jadi Bu, jangan berbohong, itulah kita, inilah diri kita keluarkan. Baik Bu ya. Ya, saya informasikan juga
kami di angkatan 5 kemarin pendaftar itu 105.000 guru se-Indonesia. Jadi yang diterima itu yang dinyatakan mengikuti pendidikan itu sebanyak 8.000 guru, ya, 8.000 guru. Di Singkawang ini 25 orang dan 11 orang guru SD di angkatan 5. Jadi sekarang informasi ada pembukaan 20.000 guru se-Indonesia itu ya, di angkatan 8, 9, dan 10. Itu kesempatan baik. Yang jelas saudara itu kita banyak mendapatkan ilmu di sana. Jadi yang nggak tahu dari tahu. Kita bisa sharing-sharing sama kawan-kawan gitu ya. Jadi pesan saya, silakan daftar lalu, silakan daftar. Terima kasih atas kesempatan semuanya. Saya mohon maaf sekali lagi kalau saya ada salah dalam pemaparan rekan-rekan saya, ada yang salah-salah kata dalam menjawab hasil diskusi, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Untuk mengakhiri acara ini adalah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah sampai selesai acara ini pun kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menuju sampai itu kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir dalam seminar budaya